Sequel lanjutan ini diawali dengan seorang kewes kucel bernama Gadis yang selalu mengurung diri di apartemennya akibat mengalami paranoid akut. Gadis, ini gue Dewi. Sesaat kemudian, Gadis pun ditemui oleh bestinya yang bernama Dewi untuk menanyakan kondisinya saat ini. Lantas sambil menunjukkan luka lebam di tubuhnya, Gadis mengungkapkan jika ia sering diteror oleh sosok juri kepala panti bernama Ayub yang meninggoy 15 tahun lalu. Kemudian, tiba-tiba Gadis menunjuk ke arah ruang tengah dan memberitahu jika saat ini Pak Ayub sedang menatap ke arah Dewi dengan senyuman yang mengerikan. Di tengah malam, Dewi yang menginap ditelepon oleh Budi yang menanyakan kondisi Gadis saat ini. Lantas Dewi mengungkapkan jika Gadis mengaku selalu diteror sosok jurik Pak Ayub hingga membuat tubuhnya lebam-lebam. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Dewi mulai merasakan aura negatif yang menyeruak. Sesaat kemudian, Dewi pun heran saat melihat clipping berita tentang tragedi keluarga Lesmana yang dikumpulkan oleh Gadis. Astagfirullah, sontak Dewi pun syok parah saat melihat jurik Pak Ayub yang jogrok dengan senyum yang mengerikan. Di keesokan harinya, Gadis yang terbangun langsung mencari keberadaan Dewi. Dewi? Innalillahi, sungguh mubajir. Gadis pun syok parah saat melihat Dewi tewas nemplok di plafon dengan kepala yang terlepas. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada Alfi dan Nara, di mana 2 tahun setelah insiden yang menimpa keluarganya, kini mereka hidup ngontrak di Rusun Bedeng. Namun kini, Alfi pun panik saat luka cakaran di tangannya tiba-tiba kembali muncul. Sesaat sebelum tidur, Alfi berusaha menenangkan Nara yang terlihat merindukan Kak Ruben. Namun untuk si ibu dan Maya, ia tidak kangen sama sekali. Lantas, Alfi meminta Nara untuk segera tidur supaya tidak overthinking. Setelah merebahkan diri, Alfi yang gabut terlihat memainkan lampu tidurnya. Anak setan. Sontak Alfi pun panik saat merasakan keberadaan jurik Bulasmi yang mengikutinya. Di keesokan harinya, Alfi yang terbangun seketika panik saat melihat sosok misterius berkupluk maling berhasil masuk ke kamarnya. Setelah menggaplok si penyusup sampai mubui, Alfi yang panik bergegas menyelamatkan Nara. Namun sungguh suwe, Alfi yang dirempug harus tumbang setelah disetrum dengan tongkat pemburu deleg. Kira-kira siapakah skuad bertopeng maling kutang ini? Pura-pura gak tahu dulu. Singkat cerita, Alfi dan Nara terlihat dibawa ke sebuah panti asuhan tua yang berada di wilayah kabupaten terpencil. Dan rupanya, mereka ini adalah circle-nya Gadis yang juga ikut dalam aksi penculikan ini. Kira-kira, apa maksud mereka melakukan semua ini? Selang beberapa saat, Alfi yang siuman langsung menanyakan keberadaan Nara. Akan tetapi, seorang pria sok ganteng bernama Leo malah membacoti Alfi yang sok jago. Mau apa lo? Kenapa kalian bawa kita ke sini? Kenapa dia?
Hingga saat circle-nya datang, seorang wanita mirip Budara bernama Jenar mengungkapkan jika ia dan rekan-rekannya merupakan mantan penghuni panti ini. Dan kini ia membutuhkan bantuan Alfi untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelum itu, Jenar langsung menceritakan kisah kelam yang mereka alami di panti ini ketika masih kecil. Di mana ketika itu, pengurus panti bernama Pak Ayub sering bertindak kasar dan melakukan penyiksaan untuk melampiaskan kesedihan setelah istrinya meninggoy. Hingga saat perlakuan Pak Ayub hampir memakan korban, Jenar dan teman-temannya yang muak mulai bekerja sama untuk menghabisi Pak Ayub. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi Pak Ayub dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah mengetahui rahasia kelam mereka, Alfi dengan bangga mengungkapkan jika 2 tahun lalu, ia pun sempat menghabisi saudari tirinya yang telah bersekutu dengan iblis. Hingga seusai sesi adu nasib, Jenar yang ingin secepatnya mengakhiri teror jurig Ayub meminta Budi untuk melepaskan ikatan Alfi. Itu untuk tadi pagi. Seusai berganti baju, Alfi yang penasaran berniat mengecek kamar loteng terlebih dulu. Setibanya di kamar Pak Ayub, Alfi pun bergidik ngeri saat merasakan aura aneh di tempat tersebut. Astagfirullah, seketika Alfi terjengkang setelah di jump scare sosok Ayub. Tuh dia. Setibanya di ruang tengah, Alfi pun lega saat melihat Nara yang baik-baik saja. Lantas sambil nge-cosplay menjadi ibu Dara, Jenar mengungkapkan alasan mereka menculik Alfi, di mana setelah kematian teman mereka yang bernama Dewi, Jenar merasa yakin jika kini arwah Pak Ayub masih marakayangan untuk membalas dendam. Lantas dari berita yang mereka baca, mereka pun kagum saat Alfi berhasil mengatasi teror goib yang serupa dengan apa yang mereka alami. Hingga sesaat kemudian, Jenar meminta gadis untuk menunjukkan buku mantra milik Ayub. Sontak Alfi pun syok parah saat melihat gambar iblis betina yang serupa dengan gambar sosok di buku milik si bapak. Di tengah rasa mual, Alfi menanyakan asal-muasal buku tersebut. Lantas Budi mengungkapkan jika buku tersebut Ayub dapat dari wanita misterius mirip Raminom yang mendatangi panti 15 tahun lalu. Rupanya Wati si sales iblis juga pernah mendatangi tempat ini. Di mana setelah mendapatkan buku tersebut, setiap harinya para penghuni panti selalu mendapat perlakuan kasar. Mengetahui hal tersebut, Alfi pun yakin jika Ayub memutuskan bersekutu dengan iblis untuk membangkitkan istrinya yang sudah mati. Setelah sedikit bercakap-cakap, Budi yang tak ingin membuang waktu langsung mengajak Alfi pergi ke basement tempat Pak Ayub melakukan ritualnya. Sebelum memasuki basement, Alfi meminta Kristi untuk menjaga Nara. Kak Jenar. Sesampainya di basement, Marta yang telah mempelajari buku milik Ayub menjelaskan jika Pak Ayub telah bersekutu dengan sosok iblis pemberi keabadian bernama Molok the Tok. Lantas untuk mengakhiri kutukannya, mereka harus melakukan ritual pembatalan di tempat Ayub mati, di mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berhasil selamat dari ritual penumbalan iblis. Lantas sambil memberikan pisau pada Alfi, Marta meminta Alfi untuk melakukan Kuchiyose pembalik seperti di anime Naruto. Setelah melakukan Kuchiyose pembalik, tiba-tiba Alfi melihat kejadian saat anak-anak panti menghabisi Ayub.
Setelah energi Alfie terkuras, tiba-tiba suhu di basement turun secara drastis hingga membuat mereka kedinginan. Namun kengerian tak cukup sampai di situ. Hampir saja kepala Jennar terbelah seperti keramik. Namun dikira sudah selesai, semua orang pun syok saat melihat sesuatu di sudut ruangan. Innalillahi, betapa syoknya mereka saat melihat Jennar tewas di headbang Jurig Ayub. Di saat itu pula, Nara yang mendengar suara gaduh dari basement meminta Christy untuk mengeceknya. Tutup pintunya! Sungguh suwe, bagaikan film Evil Dead. Kini Jurig Ayub merasuk ke dalam tubuh Christy. Eta si Bagong. Christy yang kerusupan secara membagong buta mengincar Nara. Di tengah keadaan genting, Nara pun bingung harus bersembunyi di mana. Namun di saat itu pula, Christy yang kerusupan semakin menggila. Setelah mengamuk seperti Sarimin kelaparan, Christy kembali mencari keberadaan Nara. Untung saja Nara yang cerdas berhasil melakukan smack dengan lemari jati. Tapi tiba-tiba Nara! Alfie! Bapak lo! Setelah menghabisi Christy, Leo pun kesal karena Alfie malah menghabisi sahabatnya. Namun Alfie yang sudah berpengalaman berkata, jika kerusupan seperti ini bersifat permanen dan satu-satunya cara hanyalah dihabisi. Lantas, Alfie meminta Budi untuk segera menyegel pintu basement sebelum terlambat. Namun sesaat kemudian, Alfie pun menyadari sesuatu saat ia melihat jempol gadis yang terluka. Kemudian, Alfie langsung ngebacoti Martha yang nekat melakukan ritual pembalik secara sembarangan menggunakan darah gadis hingga membuat ritual yang ia lakukan menjadi sia-sia. Lantas, Alfie yang muak langsung mengajak Nara pergi, terlebih ia sudah berusaha membantu semampunya. Dirasa tak ada alasan lagi, Budi pun berniat mengantarkan Alfie pulang. Buruan!
Menyadari mobilnya disabotase seseorang, sontak membuat Budi panik. Sementara di mobil, Nara terlihat berusaha menenangkan Alfi. Pelan-pelan, kita nggak akan kemana-mana. Setelah di jumpscare juri Glasmi, Alfi tiba-tiba mengalami perjalanan goib. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha mencari keberadaan Nara. Astagfirullah, sontak Alfi pun lemas saat juri Glasmi kembali menerornya. Di tengah kepanikan, Lesmana meminta putrinya untuk waspada karena saat ini si iblis masih mengincar mereka. Bukannya sembuh, malah semakin tutung. Di saat itu pula, Budi pun panik saat melihat tangan Alfi yang mengalami luka bakar. Setelah mengobati Alfi, Budi mengungkapkan jika sebelum Alfi pingsan, mobil mereka telah disabotase oleh seseorang. Dirasa semua ini harus dihadapi, Alfi meminta Budi untuk membawakan kitab terkutuk agar mereka bisa mengetahui cara untuk mengakhiri kutukan ini. Beberapa saat kemudian, Alfi meminta bantuan Marta untuk menjelaskan isi dari kitab tersebut. Lantas karena gadis tidak kunjung datang, Budi yang khawatir meminta Leo untuk mencarinya. Gua lagi. Gadis, gue capek nih. Sontak Leo pun panik saat melihat simbol aneh yang terbuat dari darah di pintu basement. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba gadis bertingkah aneh dan mengatakan hal yang mengerikan. Apakah gadis kerusupan arwah Ayub? Di tengah keadaan poek, Leo yang panik berusaha mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun sesaat kemudian, seketika Leo panik saat melihat sosok bocil yang mirip dengan dirinya ketika masih kecil. Di tengah kepanikan, Leo pun berusaha menghubungi Budi untuk meminta bantuan. Namun di saat itu pula, tanpa Leo sadari, jasad Kristi yang dipocongi terlihat keluar dari dalam peti dan merayap seperti belatung nangka. Astagfirullah, sontak Leo pun panik saat melihat pocong Kristi yang bersiap untuk menyerang. Seketika Leo menjadi gelo saat ia diteror oleh sosok pocong Kristi yang ngesot. Sungguh naas, Leo pun tewas di fatality jurig Ayub sampai beweh. Sementara di kamar sambil melihat kitab iblis, Alfi semakin yakin jika sebelumnya gadis telah melakukan ritual terlarang, apalagi saat ia melihat foto kedekatan gadis bersama Ayub. Sambil menunjukkan foto, Alfi pun yakin jika gadis memiliki perasaan khusus terhadap Ayub hingga ia melakukan ritual pembangkitan untuk menuntut balas atas kematian Pak Ayub. Di tengah kekesalan, Alfi pun mengajak rekan-rekannya untuk kabur. Namun suenya, mereka malah dikurung oleh gadis. Sementara di kamar Ayub, sambil merebahkan tubuh di atas kasur, gadis terlihat memasrahkan diri untuk digabrut oleh jurig Ayub. Ia pun berjanji akan membalaskan kematian Ayub yang mengenaskan.
Sesaat kemudian, melihat gadis telah dikuasai kegelapan, Budi pun berusaha menyadarkannya. Namun di saat itu pula, gadis mengungkapkan jika sebenarnya ia sangat mencintai Pak Ayub, di mana meski ia mendapat penyiksaan, tapi yang ia rasakan adalah kenikmatan. Maka dari itu, ia akan membalaskan kematian orang yang ia sayangi. Ia pun berkata jika sebenarnya Dewi merupakan korban pertamanya setelah ia berhasil melakukan ritual pemanggilan jurig Ayub. Sama manggil Bapak. Walau milik si untuk benar-benar bisa membangkitkan. Namun karena ritual yang ia lakukan hanya sementara, gadis memerlukan Alfi yang spesial untuk memanggil Ayub secara permanen. Muak dengan bacotan gadis, Budi langsung membakar kitab iblisnya. Budi! Lihat! Budi! Sungguh edan, kini gadis memiliki kemampuan katarak pengendali darah. Akan tetapi ia pun heran saat Alfi tak bisa ia kendalikan. Bangsat lo anjing! Gue pernah selamat dari yang lebih kuat daripada Ayub. Saat situasi berbalik, Marta meminta Nara untuk kabur. Di tengah rasa mules ekstrim, Marta pun memanfaatkan situasi untuk merebut kitab iblis. Ketika situasi mulai kehuruan, Marta berkata jika ia membutuhkan kekuatan iblis untuk melawan iblis. Dan kini, Alfi pun sadar jika ia harus melakukan perjanjian dengan iblis yang lebih kuat. Sementara di sisi lain, Nara pun panik saat melihat gadis yang datang. Setelah menyepongkan tongkat pemburu belut, Nara yang akan kabur seketika panik saat melihat gadis masih kuat. Di saat itu pula, Alfi langsung melakukan perjanjian darah dengan iblis PDI untuk melawan iblis Molok the Talk. Dan kini dengan segel tangan metal, Alfi pun mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Solid! Edan sekali dengan teriakan penuh keyakinan, Alfi mendapatkan bab dari iblis PDI. Dan dengan tekadnya, ia pun berhasil mengendalikan kekuatan itu. Sesaat kemudian, Alfi yang berusaha menyelamatkan Nara meminta Budi untuk menyiapkan mobil agar mereka bisa secepatnya kabur. Setibanya di basement, jurig Pak Ayub terdengar menyambut kedatangan Alfi. Dan saat Alfi beranjak, tiba-tiba saja ia seperti terlempar ke dimensi iblis. Nara! Astagfirullah, sontak Alfi pun syok parah saat melihat Leo yang tanpa wajah terjebak di dunia iblis. Di tengah kepanikan, Alfi bergegas mencari keberadaan Nara. Nara! Di tengah kengerian yang terjadi, Alfi kembali melanjutkan pencarian. Hingga sesaat kemudian, akhirnya si bocil Nara ditemukan. Melihat jurig Ayub muncul, Alfi meminta Nara untuk kabur. Gue gak takut sama lo! Saat Alfi terpojok, gadis pun berkata jika Alfi masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Dan kini gadis bersiap menumbalkan Alfi untuk menyempurnakan kebangkitan Ayub.
Untung saja Alfi masih bisa melakukan perlawanan, dan kini ia akan by one day melawan gadis yang sudah dikuasai oleh Ayub. Setibanya di luar, Alfi pun panik saat gadis masih mampu untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba, untung saja Budi berhasil menabrak gadis sampai muboy. Benar-benar film Evil Dead. Mereka pun syok parah saat melihat sosok Ayub keluar dari perut gadis. Menyadari Ayub merasuki tubuhnya, Alfi bersiap melakukan aksi nekat untuk mengakhiri teror iblis Molok the Talk. Sesaat kemudian, Alfi pun syok parah saat melihat wujud iblis Molok the Talk di alam lain. Lantas, si iblis berkata jika hanya dia yang berhak untuk menjemput Alfi. Alhasil, Alfi diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Di pagi harinya, setelah selamat dari teror iblis, Alfi memutuskan untuk menyimpan kitab iblis ini guna untuk berjaga-jaga. Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Kira-kira, apakah teror iblis Molok the Talk ini masih berlanjut? Ya Anda tahu, karena filmnya belum keluar sampai saat ini. IMDb untuk film ini adalah 6,0. Mungkin segini dulu pembahasan film sebelum